Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa marudatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah kita bisa menjalankan kehidupan kita di dunia ini, terutama kita bisa ibadah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amaliyah kita pada pagi hari ini, salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian. Inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kembali nikmat-nikmatnya untuk kita semua sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah nabawiyah tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab yang akan kita kaji, yang akan kita bahas, walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu bihafidihi faja'a mustabshiran wa dakhala bihil ka'bata wa da'a Allah wa syakara lah wa ikhtara lahu isma Muhammad wa hadal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab wa khatanahu yawma sabi'ihi kama kana al-arabu yaf'alun. Ketika ibunda Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kita
harus tahu bidan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengurusi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Asy-Syafa'. Beliau adalah ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Asy-Syafa' sendiri telah menceritakan bagaimana keajaiban ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Di antaranya adalah beliau keluar dari rahim ibundanya dalam keadaan sujud di tanah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW yang baru lahir tersebut menengadahkan kepalanya ke langit sambil menggenggam tangannya, menggenggam tanah. Kemudian beliau mengeluarkan suara Jalalu Rabbir Rafi' Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jalalu Rabbi Ar-Rafi', Maha Agung Tuhanku yang Maha Tinggi. Allahu Akbar kabira, Maha besar Allah yang sangat besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah kami ucapkan setiap pagi dan petang. Inilah yang diucapkan oleh bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang bayi-bayi yang berbicara, ada beberapa. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam Al-Qur'an, Nabi Isa alaihi salam. Beliau berbicara untuk mensucikan ibundanya Siti Maryam binti Imran atas tuduhan zina. Kemudian ada bayi yang berkaitan dengan ceritanya Juraij. Kemudian bayi anak dari Siti Masyitah ketika akan dilemparkan ke minyak yang mendidih yang dibuat oleh Fir'aun. Itulah bayi-bayi yang berbicara. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengingatkan bayi Juraij dan bayinya Siti Masyitah supaya kita paham. Juraij ini dia ahli ibadah di zaman Bani Israel. Ketika sedang ibadah, ibundanya manggil beliau. Kemudian Juraij dalam hati mengatakan, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku. Tapi Juraij memilih ibadahnya. Ibundanya memanggil berkali-kali, Juraij tidak memenuhi panggilannya. Akhirnya ibundanya marah dan mengeluarkan sebuah doa. Ya Allah, jangan matikan dia kecuali dia telah mendapatkan fitnah atau ujian. Ternyata benar juga. Juraij
ini mendapatkan ujian, digoda oleh wanita. Wanita tersebut masuk ke tempat ibadahnya, merayu Jurayj, tapi Jurayj tetap saja tidak tergoda dengan wanita tersebut, wanita nakal. Kemudian wanita nakal tersebut ketika gagal merayu Jurayj, dia membuat fitnah. Ketika wanita nakal ini hamil punya anak, dia menuduh Jurayj yang menghamilinya. Kemudian orang-orang sekitar marah dengan Jurayj, sok-sokan ahli ibadah, kata mereka. Kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, menghancurkan kuilnya, menghancurkan musolanya. Kemudian Jurayj dituduh oleh orang sekitar. Ketika anak tersebut sudah lahir dari wanita nakal itu, maka Jurayj mengatakan, tanya kepada bayi tersebut, siapa bapaknya? Kemudian bayi tersebut bisa berbicara dan mengatakan bapaknya adalah tukang gembala kambing, bukannya Jurayj. Akhirnya warga masyarakat sekitar minta maaf kepada Jurayj dan kemudian mereka membangun kembali tempat ibadahnya. Inilah fitnah, ujian Jurayj, doa dari ibundanya. Makanya ibu-ibu jangan sembarang mendoakan anaknya yang nakal. Doakan mereka yang baik-baik, walaupun mereka melawan kita, tidak taat kepada kita, mereka nakal, doakan semoga kamu nak dapat petunjuk. Jangan anak setan lagi, gak sadar itu anak siapa. Akhirnya lama-lama orang tua dan anaknya jadi setan semua. Jangan doakan yang jelek untuk anak. Ingat, kita sebagai orang tua, doa kita kepada anak sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kemudian juga tentang Siti Masyitoh.